Muhammad Taufik. Siap-siap setelah itu Herman, ya. Setelah Muhammad Taufik kita tampilkan Herman, siap-siap. Ya, silakan Muhammad Taufik. Baik, Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Baik, Pak. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulai pembelajaran ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Bapak mohon dengan Nak Herman untuk memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Anak-anak Bapak, pada minggu yang lalu kita sudah belajar materi surah Al-Adiyat, yaitu membaca dan menerjemah. Ada yang masih ingat surah Al-Adiyat ayat pertama berbunyi bagaimana? Saya Pak. Silakan, Nak Herman, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Ya, cukup. Alhamdulillah. Nih anak-anak bagus, Nak Herman nih bagus ya. Makasih, Nih Pak. contoh. Ya, contoh nih Nak Herman. Walaupun materi yang sudah dipelajari masih tetap belajar, masih tetap dibaca ya. Itu. Untuk selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang memahami isi kandungan Quran surah Al-Adiyat. Nah, sebelum Bapak mulai memahami isi materi, isi kandungan surah Al-Adiyat, kira-kira anak-anak Bapak di sini ada yang tahu tidak? Apa sih isi kandungan dalam surah Al-Adiyat? Ayo, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Belum tahu, Pak. Iya. Untuk kufur nikmat, Pak. Iya, bagus Uci, udah menjawab, itu bagus ya. Terus baiklah, enggak apa-apa walaupun tidak banyak yang tahu, karena ini memang pelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Oke. Sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran ini, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu anak-anak Bapak diminta untuk mengamati dan mencermati penjelasan guru. Jadi kalian diminta untuk mengamati dan mencermati. Kenapa disuruh mengamati dan mencermati? Supaya nantinya kalian bisa menjelaskan isi pokok kandungan yang ada dalam surah Al-Adiyat.
Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya. Oke. Selanjutnya, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya kita mendengar terlebih dahulu lantunan surah Al-Adiyat. Nah, jadi sebelum kalian mendengar lantunan surah Al-Adiyat ini, alangkah lebih baiknya kalian buka buku paketnya surah Al-Adiyat, kemudian buka buku catatannya. Nah, kayak gitu ya. Kemudian kalian dengarkan lantunan ini sambil mengikuti bacaan lantunan ini di dalam hati. Ya. Oke. Baik. Dengarkan baik-baik, simak bacaannya, kemudian dihayati. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha, فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Alhamdulillah, anak-anak Bapak sudah mendengarkan semua lantunan bacaan surah Al-Adiyat ayat 1 sampai dengan 11. Sebelum memasuki materi isi kandungan, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu tentang surah Al-Adiyat. Baik, simak penjelasan dari Bapak. Yang pertama, surah Al-Adiyat itu artinya, Al-Adiyat itu artinya kuda perang. Ya, artinya kuda perang. Selanjutnya, surah Al-Adiyah itu termasuk surah Makkiyah. Kenapa dikatakan surah Makkiyah? Karena surah Al-Adiyah itu diturunkan di kota Mekah. Surah Al-Adiyah dalam mushaf, dalam Al-Quran, surah Al-Adiyat termasuk surah yang nomor 100 dan terdiri dari 11 ayat. Selanjutnya, nama surah Al-Adiyah itu sendiri diambil dari ayat yang pertama dari surah Al-Adiyat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha. Nah, ayat yang pertama itulah yang diambil nama surah Al-Adiyat. Nah, terus selanjutnya surah Al-Adiyat menjelaskan tentang, sengaja Bapak beri tanda tanya di sini karena memang pembelajaran pada pagi hari ini kita akan menjelaskan isi kandungan. Nah, menjelaskan tentang apa sih surah Al-Adiyah itu. Nah, itu sekilas tentang surah Al-Adiyah. Langsung masuk ke materi isi kandungan surah Al-Adiyat. Ayo anak-anak Bapak yang cantik, yang ganteng, siapa yang bisa membaca surah Al-Adiyat ayat 1 sampai dengan 5? Nih Bapak tampilkan, tinggal dibaca saja. Yo, siapa yang bisa? Iya, Bisa, Pak Bos. Saya bisa. Silakan, Nak Suryanti.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Sudah Bapak? Baik 6. Ya, alhamdulillah bagus nih Nak Suryanti nih. Pemberani, sebelum Bapak tunjuk udah angkat tangan terlebih dahulu nih, bagus. Yang lain mudah-mudahan bisa seperti Nak Suryanti ya. Ya, nih. Wal 'adiyati dhabha. Nih, dalam surah ini Allah memulai dengan qasam, dengan sumpah. Wal 'adiyati dhabha. Demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya dalam surah Al-Adiyat dengan sumpah. Nah, anak-anakku yang cantik dan yang ganteng. Nah, kata ulama, kata orang-orang alim. Nah, kata-kata orang alim, kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah kepada makhluknya, nah, berarti semata-mata Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwasannya makhluk itu penting dalam kehidupan kita. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, wasyamsi waduhaha, wasyamsi, demi matahari. Kita tahu semua matahari betapa pentingnya bagi kita dalam kehidupan, ya. Terus dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal-laili wan-nahar, demi malam, demi siang. Kita tahu juga bahwasannya Allah pentingnya siang dan malam dalam kehidupan kita. Terus Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang sering kita baca, justru yang sering kita baca. Hampir setiap hari, setiap pulang sekolah kita baca, yaitu wal asri. Wal asri, demi masa. Nah, demi masa. Berarti Allah Subhanahu wa taala menunjukkan betapa pentingnya masa waktu dalam kehidupan kita. Begitu juga dalam surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat ini Allah mulai dengan sumpah, wal 'adiyati dhabha. Nah, ini ya, wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Loh Pak, kalau tadi matahari benar penting, terus kalau siang dan malam penting, waktu benar penting. Kalau kuda apa pentingnya Pak? Ah, ini bagus nih. Ini menarik nih. Jadi pentingnya kuda dalam kehidupan zaman dahulu waktu Nabi ada di kota Mekah, itu kuda itu penting dalam peperangan. Makanya ini dikaitkan dalam peperangan. Ya. Nah, nih. Jika kita kaitkan lagi dengan peperangan lebih mendalam, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita bahwasannya tabiatul Islam, bahwa karakter seorang muslim, karakter seorang Islam ialah dinul harakah, yaitu agama pergerakan. Ya, gitu ya. Kalau dikaitkan lebih dalam lagi, Islam itu dinul harakah, agama pergerakan, bukan agama peperangan ya. Agama pergerakan. Kenapa agama pergerakan? Artinya apa? Artinya kalau seseorang yang mengaku dirinya muslim, mengaku dirinya Islam, tidak ada dalam diri Islam, diri seorang muslim bermalas-malasan. Itu tidak ada. Ya, begitu anak-anak. Oke, Taufik, cukup Taufik, masuk ke kegiatan penutup ya.
Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya setelah kita pelajari isi kandungannya semua, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya isi kandungan dalam surah Al-Adiyah itu yang pertama yaitu tentang manusia yang kufur kepada Rabb-nya, kepada Allah. Yang kedua, manusia yang menyaksikan kekufurannya sendiri. Terus yang ketiga, manusia yang terlalu cinta terhadap dunia. Yang keempat, dalam surah Al-Adiyat Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk selalu mengingat kematian. Itulah isi kandungan dalam surah Al-Adiyat. Coba Bapak minta satu saja, anak Bapak yang ganteng keh, yang cantik keh, boleh ndak apa-apa. Siapa saja, siapa yang bisa menyebutkan isi kandungan surah Al-Adiyat? Ayo, siapa? Ya, Iya, silakan Sari Kacong. Ya, Kacong. Ya, sebutkan. mengingat kematian, Pak. Mantap, bagus. Apalagi Kacong? Manusia yang hubud dunia, Pak, cinta dunia, Pak. Waduh, bagus. Apalagi? Menyaksikan kekufurannya sendiri, Pak. Bagus. Selanjutnya. Manusia kufur terhadap nikmat Allah, Pak. Mantap. Ini bukti kalau Kacong ini selalu mendengarkan penjelasan guru ya. Mudah-mudahan yang lain juga mendengarkan dan bisa memahami. Terus harapan Bapak bukan hanya untuk memahami saja. Nah, harapan Bapak supaya nantinya kalian pulang ke rumah bisa mengamalkan isi kandungan surah Al-Adiyah ini dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang sangat penting yang Bapak harapkan, supaya ilmu yang kalian pelajari bisa bermanfaat bagi kehidupan khususnya diri sendiri dan orang lain. Tuh. Oke, sebelum Bapak tutup, Bapak akan sampaikan satu poin untuk minggu depan. Kita akan belajar tentang asbabun nuzul surah Al-Adiyat. Jadi anak-anak Bapak boleh baca terlebih dahulu, boleh dipelajari terlebih dahulu sebelum kita belajar bersama-sama. Oke, baiklah. Nah, sebelum Bapak menutup, Bapak mohon dengan Nak Nur Syahid untuk membaca doa kafaratul majelis. Baik, Pak. Mari kawan-kawan untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini kita membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, baiklah anak-anak. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sila. Apa dulu? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Izin bah, pertama lagi bah. Ya. Sila. Muhammad Taufik ini di Miss Al Jihad ya. Iya, Pak. Ya, Miss Al Jihad ini Ustadz Athaillah ya. Benar, Pak. Ya, Ustadz Athaillah. Kalau MTS-nya Ustadz Surip Asyari, kalau MA Ustadz Muhammad Yasin, sesepuhnya Ustadz Abu Syukur, Ustadz Abdul Muthalib ya. Iya, benar. Oke. Iya. Dua catatan saya, dan ini positif. Pertama, linknya, reading alert-nya itu sudah baik. Jadi bacaan yang sudah ya
perlunya kita memilih dan memilah meskipun sudah tersedia di internet mana bacaan-bacaan dari surah Al-Quran yang jelas, tidak terlalu lambat juga tidak terlalu cepat. Seperti yang antum sampaikan dalam link ini kan, ini bacaannya sedang ini. Wal adiyati dhabha, mudah gitu. Dan ada juga yang sampai tilawahnya, mengutamakan tilawahnya, ada juga yang cepat gitu ya. Ini sedang untuk diikuti siswa. Kemudian yang kedua, penggunaan media sudah menarik ini. Bagus kan nih medianya ini. Ya, sudah bisa maksimal ya untuk digunakan, dan mudah-mudahan ini juga ya untuk kawan-kawan yang lain silakanlah kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan, minta secara teknis dari Ustadz Muhammad Taufik. Nah ini boleh dijadikan sebagai salah satu referensi untuk bagaimana memaksimalkan IT-nya, teknologinya, dan cara share link-nya gitu ya. Menarik. Oke, Bah, untuk sementara itu, Bah. Kayaknya mudah-mudahan untuk penampilan berikutnya bisa tetap ya. Ini udah menemukan dah kayaknya, siap untuk tampil langsung ke UP dan UK ini kayaknya Ustaz Muhammad Taufik. Amin. Oke, ya. Amin. Bah, demikian, Bah. Itu selanjutnya saya nyambil juga untuk tugas siswa. Oke, silakan, Bah. Salam sukses semua. Amin. Oke. Selamat nih, mabruk ya. Muhammad Taufik tampil bagus ya. Tampilnya santai, tenang, dan tetap menguasai audien atau peserta didik itu penting. Dan yang suka saya dengan Taufik ini, penguasaan materinya bagus ya, penguasaan materinya bagus. Kalau ngaji sudah tidak perlu saya komentari, karena menyampaikan isi kandungan itu ya akan ketahuan ya mana guru yang menguasai materi dan mana yang tidak ketika menyampaikan isi kandungan. Kalau ngaji sih semua orang bakal bisa ya, asalkan dia belajar ngaji, tapi mengulas, menjelaskan, menguraikan isi kandungan itu tak semua orang bisa. Mengapa dia perlu referensi, perlu ngaji, ya, perlu baca. Nah itu Taufik alhamdulillah dalam hal ini saya nilai bagus ya. Hanya saja yang perlu ditingkatkan barangkali kemampuan di penggunaan strategi aja. Saya paham karena Muhammad Taufik ini ngajar di pondok ya. Metode pondok itu ya begitulah dari dulu ya. Ya, bandongan, sorogan, wetonan, ya gitulah dia. Ya, di pondok memang begitu. Ya, ustadz tuh duduk di depan, baca kitab, jelaskan, ya gitulah dia. Nah, nanti santri itu ya menyimak, mencatat. Itu memang lebih banyak monolog gitu ya daripada dialog, apalagi lebih dari itu ya. Jadi saya paham itu. Sekalipun demikian nanti pelajari dan dicoba ya menerapkan strategi pembelajaran aktif. Nah, isi kandungan ini supaya santri kita, murid kita aktifkan bisa banyak ya, banyak strategi yang bisa dicobakan ya. Nah, tuh. Sebentar. Sorry. Ya, here. Ya, here. Iya. Nah, jadi sistemnya besok tuh mereka kan tampil ngajar dulu, setelah itu baru dua penguji bertanya. Nah, jadi ketika ngajar peserta
itu semua hadir, semua standby, semua ngikut ya. Nah, setelah nanti masuk ujian, setelah nanti maju ujian, yang lain dikeluarkan dulu oleh admin, nah tinggal satu. Nah, itulah nanti kita tanya tuh. Jadi model gitu. Jadi Tohir besok itu standby itu. Standby sampai kita selesai ya. Itu waktu tampil ngajar hadir semua karena mereka butuh murid ya. Butuh strategi. Setelah itu baru yang lain dikeluarkan, baru tinggal yang peserta ujian yang kita tanya gitu ya. Oke, disiapkan besok. Baik. Yuk. Salam. Jadi itu ya, dicoba seperti information search, itu bagus tuh untuk melatih siswa itu mencari membaca, ya, mencari jawaban di referensi of power of two, bisa point counterpoint. Nah itu banyak yang bisa dicobakan gitu ya, untuk mengaktifkan ini siswa kita. Makin aktif makin bagus. Nanti di akhir pembelajaran barulah guru meluruskan mungkin ada kekeliruan itu, menambahkan mungkin ada kekurangan. Itu tugas guru di akhir. Jadi tugas guru itu ringan sebetulnya kalau kita mahir dalam penerapan strategi itu. Ringan tugas guru itu. Cuma memonitor, memfasilitasi, nanti di akhir memberikan komentar. Kalau udah bagus, sudah komentar kita sedikit. Nggak capek kita, gitu. Yang lain udah bagus, tinggal itu aja. Oke, selamat. Silakan berikutnya Herman, siap-siap. Syukron Abah.